Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bas Bimbel Arek Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal ujian sekolah kelas 9 mapel IPA ya. Langsung saja. Kita mulai nomor yang pertama. Perhatikan gambar alat dan bahan serta data pengukurannya berikut ya. Ini gambarnya. Agar neraca menjadi seimbang, yang harus dilakukan adalah dilihat dari gambar sini. Kita pertama cari dulu ya berat total di bagian kiri ya. 525 gram ditambah 1325 gram, kita dapatkan besarnya yaitu 1850 gram ya. Gramnya nggak saya tulis di sini. Nah, terus kita hitung juga yang berat di bagian kanan ya. Berat total bagian kanan dengan 1 kg ditambah 500 gram ya. 1 kg ini kan sama saja dengan 1000 gram ya. 1000 tambah 500 1500. Ditambah yang ketiga ini, berat yang beban yang ketiga ini belum diketahui ya, X. Nah, agar neraca seimbang maka kan beban kiri harus sama dengan beban yang kanan. Artinya 1850 ini harus sama dengan 1500 ditambah X. Sehingga X sama dengan 1850 dikurangi 1500, X-nya 350. Nah, karena 350 bisa didapatkan dari penjumlahan 250 dengan 100, maka jawabannya adalah B. Ini jawabannya, yaitu mengganti X dengan anak timbangan 2 dan 3 ya. Anak timbangan 2 itu 250, anak timbangan 3 100. Kalau dijumlah jadi 350 ya. Cocok ya. Ini jawabannya yang B. Itu nomor 1. Lanjut nomor 2. Perhatikan tabel beberapa zat berikut ya. Ada zat A, zat B, zat C. Gambarnya seperti ini. Masing-masing diketahui massa dan volumenya ya. Ini zat A 35, 30 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, benda padat yang dimasukkan ke dalam air yang bermassa jenis 1 gram per cm kubik, maka gambar yang menunjukkan kedudukan benda-benda yang paling tepat adalah, nah ini. Pertama, kalian harus tahu dulu sifat ya mengenai kondisi benda ketika dimasukkan ke dalam air. Yang pertama, terapung. Suatu benda dalam air harus mempunyai massa jenis lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, ini syarat untuk terapung ya. Massa jenis bendanya harus lebih kecil dari massa jenis air. Yang kedua, bisa melayang. Melayang ini berarti seperti ini contohnya, melayang. Terapung yang seperti ini. Melayang ini syaratnya suatu benda dalam air harus mempunyai massa jenis yang sama dengan massa jenis air. Yang ketiga, tenggelam. Tenggelam yang seperti ini. Suatu benda dalam air harus mempunyai massa jenis jauh lebih besar ya. Lebih besar lah ya daripada massa jenis air. Nah, berarti kan hubungannya dengan massa jenis. Kita cari massa jenis masing-masing zat ya. Rumus massa jenis itu kan M per V ya, massa dibagi volume. Ini notasi massa jenis rho ya. Kita cari untuk massa jenis yang zat A. Berarti kan 35 dibagi 30 ya. 35 dibagi 30. Ini salah ya ini ya. Ini 35 dibagi 30. Nah, tapi jawabannya sudah benar ini ya. 1,17. Oke. Terus massa jenis yang zat kedua B 50 dibagi 30 ya. 1,67. Massa jenis yang C itu 20 per 40 sama dengan 0,5. Nah, kalau massa jenis airnya itu 1 ya, berarti nanti untuk zat A ini kan lebih besar ini ya, lebih besar tapi sedikit ini yang A ini ya, lebih besar tapi sedikit. Terus yang massa jenis B ini lebih besar jauh, yang ZC ini massa jenis C ini lebih kecil. Nah,
maka yang ini terapung, yang ini melayang ya, karena nggak seberapa berat, yang ini tenggelam ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Masa jenis B lebih besar ya, jauh ya. Ini tenggelam, yang ini melayang ya, lebih besar tapi sedikit. Jadi ibaratnya sama lah ya, melayang ini. Yang ini lebih kecil, maka terapung. Jawabannya yang D ini. Lanjut soal nomor 3. Tabel berikut menunjukkan nilai koefisien muai logam dan simbolnya. Nah, ini yang gambar putih polos ini besi ya, 0,000012. Yang coklat ini diarsir ini tembaga 00017. Yang ini garis-garis hilang ini itu aluminium 00024. Setelah dipanaskan, keping bimetal yang semula lurus kemudian melengkung. Diprediksikan seperti bentuk berikut. Bentuk bimetal yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini kalian harus paham dulu sifat keping bimetal ya. Jika keping bimetal dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjangnya lebih kecil. Bila didinginkan, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang angka koefisiennya lebih besar. Nah, di sini kan dipanaskan, maka akan melengkung ke keping bimetalnya, maka akan melengkung ke logam yang koefisiennya lebih kecil. Nah, gambar 1 dulu ini. Gambar 1 ini antara besi dan aluminium. Yang lebih kecil itu besi, maka pasti melengkungnya ke kiri. Ini berarti benar. Gambar 2 antara tembaga dan besi. Yang lebih kecil besi, maka akan melengkung ke kanan. Ini benar juga. Yang ketiga antara tembaga besi dan aluminium. Yang lebih kecil itu besi, tapi kok melengkungnya ke kiri, mestinya kan ke kanan. Oh, berarti ini salah. Yang keempat antara tembaga dan aluminium. Di sini yang lebih kecil itu tembaga, koefisien muainya mestinya melengkung ke kiri, tapi ini kok ke kanan. Nah, berarti salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Ini ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Tabel berikut menunjukkan data besaran dua benda yang sedang bergerak. Dapat disimpulkan bahwa jenis gerak benda 1 dan benda 2 berturut-turut adalah di sini ada benda 1 ketika 15 sekon jarak tempuhnya 60, ketika 20 sekon jarak tempuhnya 80, ketika 25 sekon jarak tempuhnya 100. Kalau benda 2 ketika 2 sekon jarak tempuhnya 4 meter, ketika 3 sekon jarak tempuhnya 9 meter, ketika 5 sekon jarak tempuhnya 25 meter. Nah, kita harus paham dulu ya mengenai sifat GLB dan GLBB. Kita perhatikan dari kecepatannya saja ya. Di sini semakin bertambah waktu ya, kalau GLB gerak lurus beraturan ya, seiring berjalannya waktu itu kecepatannya ya, V itu velocity ya, kecepatannya itu tetap ya, tetap. Tapi kalau GLBB itu kecepatannya itu naik. Ini seiring bertambahnya waktu kecepatannya naik. Kalau GLBB-nya dipercepat, gerak lurus berubah beraturan. Kalau diperlambat, kecepatannya turun seiring berjalannya waktu. Nah, kita lihat aja di sini. Benda 1 ini kecepatannya tetap. Kecepatan kan rumusnya jarak dibagi waktu ya. Ketika baris pertama ini jaraknya 60, waktunya 15, berarti kecepatannya kan 4 meter. 4 meter per sekon. Ketika menempuh jarak 80, waktunya 20 sekon. Berarti kan 80 per 20, 4 meter per sekon.
Ketika menempuh jarak 100 meter, waktunya 25 sekon. Berarti 100 dibagi 25, 4 meter per sekon. Nah ini kecepatannya tetap konstan, maka ini pasti GLB. Nah, untuk benda 2, kita bisa lihat di sini. Ketika jarak tempuhnya 4 meter, waktunya 2 sekon. Berarti kan 4/2 kecepatannya, yaitu 2 meter per sekon. Ketika sudah waktunya 3 sekon, dia menempuh jarak 9 meter. Berarti kecepatannya kan 9/3, 3 meter per sekon. Ketika waktunya 5 sekon, jarak yang dia tempuh 25 meter. Berarti kecepatannya 25/5, yaitu 5 meter per sekon. Nah, di sini kecepatannya berubah tapi naik. Maka ini pasti GLBB dipercepat. Nah, dari sini jawaban yang benar adalah yang B, yaitu GLB dan GLBB dipercepat. Itu ya. Lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya ya. Tuas dalam keadaan seimbang saat posisi beban dan kuasa seperti gambar. Nah, seperti ini. Jika titik tumpu kemudian digeser 10 cm mendekati beban agar tuas seimbang, yang harus dilakukan adalah, pertama kita harus tahu dulu rumus pesawat sederhana pada tuas ya. Nah, ini gambarnya. Rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. W itu beban berat, LB itu lengan beban, F itu gaya yang diberikan, kuasa ya, F, LK itu lengan kuasa. Jadi kalau untuk mengangkat beban seberat W, kita butuh daya dorong sebesar F, kuasa. Nah, di mana panjang dari kuasa ke titik tumpu itu disimbolkan dengan LK, terus panjang dari berat atau beban W ke titik tumpu itu LB. Nah, di sini W-nya sudah ada 500, LB-nya 30 cm, F-nya atau kuasanya 100, yang belum diketahui LK-nya. Nah, berapa nilai LK-nya ini? Kita cari pakai rumus ya. W kali LB sama dengan F kali LK. 500 kali 30 sama dengan 100 kali LK. 15.000 sama dengan 100 kali LK, sehingga LK sama dengan 150. Tinggal dibagi 100 kedua ruas ini ya. Dari sini bisa kita tulis seperti ini ya. Ini kondisinya. Terus ini ada perubahan. Kalau ini tadi kondisi awal, kondisi baru. Titik tumpunya digeser 10 cm mendekati beban. Berarti seperti ini gambarnya. Sehingga LB yang semula 30 cm berubah menjadi 20 cm. Terus LK yang semula 150 berubah menjadi 160. Agar kondisi tetap seimbang, ini ada dua caranya. Yang pertama, kita harus merubah kuasanya dulu, atau menggeser kuasanya. Kalau merubah nilai kuasa itu berkaitan dengan merubah F. Kalau menggeser titik kuasanya, posisi kuasanya itu berhubungan dengan LK. Nah, kita kerjakan yang pertama dulu, yaitu merubah besar kuasanya. Rumusnya kita tulis dulu bahwa W kali LB sama dengan F kali LK. 500 kali 20 sama dengan F kali 160. 10.000 sama dengan 160 kali F, sehingga F sama dengan 62,5 ya. 10.000 dibagi 160, 62,5. Semula kuasanya 100, kita rubah menjadi 62,5. Artinya ini kita mengurangi kuasanya sebesar 37,5. Itu kalau kita pilih yang merubah kuasa. Terus bagaimana kalau kita pilih yang menggeser kuasa? Ini berkaitan dengan LK ya. W kali LB sama dengan F kali LK. 500 kali 20 sama dengan 100 kali LK. 10.000 sama dengan 100 kali LK, sehingga LK sama dengan 100. Jadi semula kan LK-nya 160, ternyata kita harus geser sehingga LK-nya hanya 100 saja.
Berarti kita menggeser kuasanya mendekati titik tumbuh sejauh 60 cm. Dari sini yang ada di pilihan jawaban adalah yang C, ya. Menggeser kuasa mendekati titik tumbuh sejauh 60 cm. Itu jawaban nomor 5. Lanjut ke jawaban atau pertanyaan nomor 6. Nomor 6 ya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya sistem peredaran darah. Urutan sistem peredaran darah besar ditunjukkan oleh, nah ini. Pertama ya kita wajib tahu atau wajib hafal ya urut-urutannya untuk sistem peredaran darah besar. Pertama dari bilik kiri, terus ke aorta, terus ke arteri, terus ke seluruh tubuh, terus ke vena, terus ke serambi kanan, terus ke bilik kanan. Terus kita harus tahu dulu ini posisinya ini ya. Ya ini yang penting ini bahwa kalau sistem peredaran darah besar itu tidak melalui paru-paru ya. Yang pasti tidak melalui paru-paru, itu kata kuncinya. Berarti nanti dia nggak melewati angka 8 ini, nggak mungkin ini. Jadi yang ada pilihan jawaban 88 ini salah ya. Terus kita hafalkan dulu posisi-posisinya ya. Ini serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri, arteri, vena, arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Oke, kita lihat dulu mulai dari bilik kiri ya. Bilik kiri itu angka 4 ya. 4 ada, terus ke aorta. Di sini aorta tidak disimbolkan ya. Terus berarti lanjut ke arteri. Arteri itu ini nomor 5. Oke. Habis itu ke seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh tidak diberi angka, beri kita lewati. Habis itu langsung ke vena ya. Vena itu nomor 6. Habis dari vena ke serambi kanan. Serambi kanan itu nomor 1. Terakhir ke bilik kanan. Bilik kanan itu nomor 2. Berarti jawabannya 4, 5, 6, 1, 2. Yang B ya. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 7. 2 ekor ikan berada dalam air seperti gambar. Bila tekanan hidrostatis yang dialami ikan K 20.000 Newton per meter persegi dan ikan L sama dengan 25.000 Newton per meter persegi, perbedaan kedalaman ikan K dengan ikan L bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Kita hafalkan dulu atau pahami dulu rumus tekanan hidrostatis ya. P sama dengan rho GH ya. Massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman atau ketinggian. Nah, karena yang dicari itu perbedaan kedalaman ikan K dan ikan L, ya kita tinggal tulis gini aja. P L dikurangi PK sama dengan rho GHL dikurangi rho GHK ya. Tekanan pada ikan L dibanding tekanan pada ikan K sama dengan massa jenis kali gravitasi dikali kedalaman ikan L dikurangi massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman ikan K. Di sini semakin dalam itu semakin besar tekanannya. Makanya saya tulis L dulu baru K ya. Sama dengan kita sederhanakan ya, massa jenis sama gravitasi kan muncul 2 kali. Bisa kita keluarkan, kita faktorkan, terus dikalikan dengan ketinggian L atau kedalaman ikan L dikurangi kedalaman ikan K ya. Ini sifat distributif pemfaktoran. Terus kita masukkan yang diketahui ini tekanan untuk ikan L sama tekanan untuk ikan K ya. Ikan L 25.000, ikan K 20.000 kita tuliskan di sini. Sama dengan massa jenis 1000 dikali gravitasi 10 dikali kedalaman ikan L dikurangi kedalaman ikan K. Ini yang kita cari ya, selisih antara kedalaman ikan L dengan kedalaman ikan K. 25.000 dikurangi 20.000 itu 5.000 sama dengan 10.000 dikali selisih kedalaman kedua ikan. Tinggal pindah ruas ya, 5.000 dibagi 10.000 itu 0,5. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa selisih kedalaman kedua ikan itu adalah 0,5 meter. Berarti jawabannya yang D. Oke. Gampang ya. Lanjut nomor 8.
Sebuah kapal laut memancarkan sinyal bunyi ke dasar laut seperti gambar. Nah, gini. Bunyi pantul P tertangkap kembali ke kapal 2 sekon. Ya. Bunyi pantul P tertangkap kembali ke kapal 2 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Dan bunyi pantul dari Q tertangkap kembali ke kapal 3,5 sekon sesudah sinyal dipancarkan. Selisih kedalaman P dan Q adalah, ini materi fisika ya, mengukur kedalaman lewat pantulan bunyi. Nah, di sini sifat pemantulan bunyi ya. Kedalaman disimbolkan dengan huruf S itu sama dengan setengah kali VT. V itu cepat rambat bunyi, T itu waktunya. Selisih kedalaman P dan Q yang ditanyakan kan selisih kedalaman. Jadi kita tuliskan saja SQ dikurangi SP ya. Karena dari gambar kan yang lebih dalam yang Q ya. SQ dikurangi SP sama dengan, masukkan rumusnya ya, setengah kali V kali kedalaman Q dikurangi setengah kali V kali kedalaman P. Di sini setengah V-nya sama-sama muncul di dua suku, bisa kita keluarkan. Setengah V sama dikali TQ dikurangi TB ya. Setengah kali V cepat rambat bunyi digambarkan di soal ini 1500 meter per sekon dikali kedalaman ini ya, waktu T-nya itu selang waktu ya. Waktunya kapal Q itu 3,5, terus waktunya kapal P itu 2 sekon. Nah ini sama dengan setengah kali 1500 dikali 1,5 sama dengan 1125. Jadi selisih kedalaman keduanya adalah 1125. Lanjut nomor 9. Benda diletakkan di depan cermin seperti pada gambar. Ternyata bayangan terbentuk bersifat nyata diperbesar 3 kali. Benda kemudian digeser 10 cm menjauhi cermin. Maka bayangan yang dihasilkan sekarang bersifat, nah ini. Pertama kita harus paham dulu ya, bahwa di sini jarak benda ke cermin itu 20 cm. Jarak benda ke cermin disebutkan dengan S ya. Terus jarak bayangan benda ke cermin 60 cm. Dari mana? Karena dari soal sebelumnya dikatakan bahwa bayangan yang dibentuk itu diperbesar 3 kali. Otomatis jaraknya pun juga ikut diperbesar 3 kali ya. 20 jadi 60. Selanjutnya kita cari dulu titik fokus dari cermin ini. Rumus titik fokus itu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 60. 1 per F sama dengan 3 per 60. Ini 1 per 20 saya kalikan 3 di pembilangan penyebutnya, jadi 3 per 60 ditambah 1 per 60 yaitu sama dengan 4 per 60, sehingga F nya kali silang ya, 4F sama dengan 60 sehingga F nya sama dengan 15 ya, dari 60 dibagi 4. Oke, dari sini kita dapat tahu bahwa titik fokusnya itu jaraknya 15 cm dari cermin. Nah ini berarti pusat kelengkungan itu 30 cm dan bendanya ada di sini ya, di antara titik M pusat kelengkungan dengan titik fokus F. Kalau diibaratkan ini kan ruang 1 di sini, ruang 2 di sini, ruang 3 di sini, ruang 4 di sini. Nah, bendanya ada di ruang 2. Terus setelah benda digeser 10 cm menjauhi cermin. Nah, berarti kan posisinya di sini sekarang posisinya. Tepat di pusat kelengkungan cermin. Berarti bayangannya kalau kita pakai gambar gini anak-anak ya. Caranya kan gini. Sinar dari benda ditarik sejajar sumbu utama ke cermin terus dipantulkan melalui titik fokus. Sampainya di sini, sinar pertama. Sinar kedua bayangannya ya, sinar dari benda ditarik melalui titik fokus ke cermin dan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ketemunya nanti di sini. Nah, dari sini kan terlihat bahwa bayangan yang dibentuk yang merah ini itu sifatnya nyata karena masih ada di depan cermin. Terbalik
kelihatan jelas terbalik di sini, dan sama besar dengan benda semula. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C ya, nyata, terbalik dan sama besar. Untuk mempermudah kalian, ini ada tabel sebenarnya ya. Kalau bendanya itu berada di ruang 3, maka bayangannya pasti di ruang 2. Pokoknya dijumlahkan harus 5 ya. Bendanya di ruang 3, maka bayangannya pasti di ruang 2. Sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Kalau sebaliknya, benda di ruang 2, maka bayangannya pasti di ruang 3. Sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Kalau bendanya di ruang 1, maka bayangannya pasti di ruang 4. Sifatnya maya, tegak, diperbesar. Khususon, jika benda tepat di pusat kelengkungan atau titik M, maka bayangannya pasti berada di ruang 2. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama besar. Jika benda tepat di titik fokus atau F, maka tidak terbentuk bayangannya. Nah, ini sifat-sifat yang penting. Oke, itu nomor 9. Nomor yang terakhir, nomor 10. Perhatikan gejala-gejala penyakit reproduksi pada laki-laki berikutnya. A, atau 1, nyeri di daerah sekitar panggul. 2, sakit di perut bagian bawah. 3, luka yang tidak terasa sakit di area kelamin. 4, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. 5, timbul ruam terutama di telapak tangan dan kaki. Pertanyaannya, penyakit sifilis atau raja singa ditandai dengan gejala-gejala yang ditunjukkan oleh angka apa? Nah, ini melansir dari NHS, National Health Service. Gejala umum dari sifilis bisa meliputi. Nah, ini yang pertama ya, luka kecil tanpa rasa sakit. Nah, berarti nomor 3 ini ya, masuk ini nomor 3 ini, rusak. Ini ya, luka tanpa rasa sakit. Nomor 2, ruam merah bernoda yang sering menyerang telapak tangan atau telapak kaki, berarti timbul ruam. Yang 5 ini masuk. Yang ketiga, pertumbuhan kulit kecil mirip kutil yang dapat berkembang pada vulva wanita atau sekitar bagian bawah anus pada pria dan wanita. Kebetulan nggak ada di sini ya. Lanjut ke nomor 4, bercak putih di mulut, nggak ada di sini. Yang 5, kelelahan, sakit kepala, nyeri sendi, demam, dan pembengkakan kelenjar di leher. Ini ada ini, nomor 4 ini. Terjadi pembengkakan kelenjar. Nah, ini kita pilih ya. Berarti ada 3, 4, 5. Jawabannya yang D. Nah, itu dia. Untuk video kali ini sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan video saya selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah mapel IPA. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum.